Bayangkan sebuah negara di mana informasi dikendalikan ketat, perbatasan dijaga dengan senjata, dan pemimpin dipuja layaknya dewa. Disinilah kita mulai, Korea Utara. Korea Utara bukan sekadar negara, dia adalah simbol ekstrim dari isolasi, kontrol, dan juga kekuatan militer. Berdiri pada tahun 1948 di tengah bara konflik yang membelas menanjak Korea pasca Perang Dunia II. Negara ini tumbuh bukan dengan demokrasi, melainkan dengan dinasti. Dinasti Kim telah memerintah selama lebih dari 7 dekade, dari Kim Il-sung, sang pendiri, ke Kim Jong-il, hingga kini Kim Jong-un. Setiap generasi bukan hanya mewarisi kekuasaan, tetapi juga memperkuat mitos, memperluas kontrol, dan juga memperdalam ketakutan. Di episode kali ini, kita akan menyelami bagaimana Kim Jong-un, sang pemimpin muda yang naik tahta di usia 20 tahun, membangun sistem kekuasaan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menakutkan dunia. Kita akan mengurai bagaimana militer menjadi tulang punggung negara, bagaimana propaganda membentuk realitas rakyat, dan bagaimana kekuasaan absolut dijaga melalui teknologi, ketakutan, dan juga loyalitas. Tujuan kita bukan sekadar mengungkap fakta, tetapi memahami bagaimana sebuah negara bisa begitu tertutup dan apa yang membuatnya tetap bertahan di tengah tekanan global. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan, utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Dari perpecahan inilah lahir Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara pada tahun 1948. Pemimpinnya adalah Kim Il-sung, seorang veteran perang dan juga tokoh gerilya yang sebelumnya berjuang melawan penjajah Jepang. Dengan dukungan kuat dari Uni Soviet, Kim Il-sung membentuk pemerintahan komunis yang sepenuhnya berpusat pada dirinya. Namun berbeda dengan model Soviet, Kim mengembangkan ideologi yang disebut Juche, sebuah gagasan tentang kemandirian total. Politik, ekonomi, dan militer harus berdiri tanpa ketergantungan pada kekuatan asing. Dalam praktiknya, Juche tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga sarana pembenaran kekuasaan mutlak. Kim Il-sung diposisikan bukan sekadar pemimpin politik, melainkan simbol revolusi dan bahkan figur semidewa bagi rakyatnya. Kultus individu mulai terbentuk, potret Kim dipajang di setiap rumah, pidatonya dihafal, dan setiap aspek kehidupan diarahkan untuk menunjukkan kesetiaan kepada dirinya. Pada tahun 1970-an, ideologi Juche diperkuat oleh prinsip baru yang disebut Songun atau militer di atas segalanya. Konsep ini menempatkan angkatan bersenjata sebagai pusat dari negara dan menjadikan kekuatan militer sebagai dasar stabilitas nasional. Dari sinilah Korea Utara mulai berkembang menjadi salah satu negara dengan orientasi militer paling kuat di dunia. Setelah Kim Il-sung meninggal pada tahun 1994, kekuasaan berpindah ke putranya, Kim Jong-il. Peralihan ini unik karena tidak melalui mekanisme partai atau revolusi, tetapi pewarisan darah. Kim Jong-il melanjutkan sistem pemerintahan yang sama, tertutup, terpusat, dan dikuasai penuh oleh keluarga Kim. Dia memperluas sistem kontrol sosial, memperkuat peran propaganda, dan menjadikan media negara sebagai alat tunggal pembentuk persepsi rakyat. Ketika Kim Jong-il meninggal pada tahun 2011, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, Kim Jong-un, yang saat itu masih berusia sekitar 20-an. Pergantian ini menegaskan pola yang konsisten selama lebih dari 7 dekade, bahwa kekuasaan di Korea Utara bukan diwariskan oleh ideologi komunis klasik, melainkan oleh garis keturunan. Sistem inilah yang sering disebut sebagai monarki totaliter, sebuah bentuk pemerintahan yang memadukan ideologi sosialisme dengan struktur kekuasaan turun-temurun, menjadikannya fenomena politik yang nyaris tidak memiliki padanan di dunia modern. Korea Utara dikenal sebagai salah satu sistem politik paling terpusat di dunia modern. Seluruh kekuasaan negara berpusat pada satu lembaga, Partai Buruh Korea, yang berperan bukan hanya sebagai partai politik, tetapi juga sebagai pengendali tunggal kehidupan masyarakat.
Partai ini memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan negara, ekonomi budaya, sampai ideologi. Semua organisasi sosial, dari serikat pekerja, kelompok pemuda, hingga lembaga pendidikan, berada di bawah pengawasan langsung partai. Dengan demikian, kehidupan publik dan juga pribadi warga negara tidak pernah benar-benar terpisah dari struktur politik yang mengatur mereka. Tidak ada partai oposisi atau lembaga independen yang dapat mengkritik kebijakan pemerintah. Konstitusi Korea Utara memang mencantumkan lembaga seperti Dewan Menteri dan juga Majelis Rakyat Tertinggi. Namun keduanya berfungsi lebih sebagai simbol administratif daripada pengambil keputusan sebenarnya. Kebijakan utama negara selalu ditetapkan oleh pemimpin tertinggi. Saat ini, Kim Jong-un, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea dan juga Ketua Komisi Militer Sentral. Struktur ini menciptakan sistem kekuasaan yang bersifat vertikal, di mana seluruh keputusan mengalir dari atas ke bawah tanpa ruang untuk perdebatan atau penolakan. Loyalitas terhadap pemimpin menjadi ukuran utama kesetiaan publik. Bahkan dalam lingkungan birokrasi, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kinerja, tetapi dari seberapa jauh dia menunjukkan pengabdian kepada keluarga Kim. Di bawah sistem ini, pengawasan dan disiplin ideologis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam kegiatan politik, menghadiri pertemuan partai, dan memperbarui sumpah setia kepada pemimpin. Pendidikan politik diberikan sejak usia dini, memastikan bahwa pemikiran ideologis negara tertanam kuat di setiap generasi. Kombinasi antara kontrol partai, kultus individu, dan juga pengawasan sosial menciptakan bentuk pemerintahan yang sangat stabil, tetapi juga tertutup rapat dari pengaruh luar. Dengan demikian, kekuasaan Kim Jong-un bukan hanya berdasar pada militer atau ideologi, melainkan pada sistem politik yang sepenuhnya dibangun untuk menjamin kelangsungan satu hal, kesetiaan tanpa syarat kepada pemimpin dan dinastinya. Militer adalah tulang punggung kekuasaan di Korea Utara. Sejak berdirinya negara ini di tahun 1948, Angkatan Bersenjata telah menjadi pilar utama stabilitas politik dan juga simbol kedaulatan nasional. Dengan sekitar 1,3 juta personel aktif, Korea Utara punya salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Korea Utara memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, terutama jika dibandingkan dengan ukuran penduduk dan juga kondisi ekonominya. Layanan wajib militer diterapkan secara luas dan hampir setiap keluarga memiliki anggota yang pernah atau sedang bertugas di militer. Dalam struktur politik negara, tentara bukan sekadar alat pertahanan. Mereka adalah bagian langsung dari sistem ideologi dan juga pemerintahan. Sejak masa Kim Il-sung, militer telah ditempatkan di posisi istimewa melalui prinsip Songun, yang berarti militer di atas segalanya. Kebijakan ini menempatkan kepentingan angkatan bersenjata di atas sektor lainnya, bahkan di atas ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Akibatnya, sebagian besar sumber daya negara dialokasikan untuk kebutuhan pertahanan dan juga pengembangan senjata. Namun, puncak ambisi militer Korea Utara terletak pada satu hal, program nuklirnya. Upaya untuk mengembangkan senjata nuklir dimulai pada awal 1980-an, didorong oleh keinginan untuk mencapai kemandirian strategis dan juga memastikan keamanan rezim. Bagi Korea Utara, memiliki senjata nuklir bukan semata-mata tentang pertahanan, tetapi juga tentang legitimasi kekuasaan dan alat tawar dalam politik internasional. Uji coba nuklir pertama dilakukan pada Oktober 2006, menandai babak baru dalam hubungan Korea Utara dengan dunia. Meskipun menghadapi kecaman global dan juga sanksi berat, negara ini terus melanjutkan pengujian nuklir dan juga pengembangan rudal balistik jarak jauh yang beroperasi mencapai wilayah Amerika Serikat dan juga Asia Timur. Setiap peluncuran rudal bukan hanya demonstrasi kekuatan militer, tetapi juga pesan politik bahwa Korea Utara menolak tunduk pada tekanan eksternal. Bagi rezim Kim Jong-un,
Senjata nuklir adalah jaminan kelangsungan kekuasaan, sebuah asuransi terhadap ancaman intervensi asing dan juga upaya perubahan rezim. Di tengah keterbatasan ekonomi, isolasi diplomatik dan juga sanksi internasional yang terus meningkat, militer tetap jadi struktur yang menjaga rezim tetap bertahan. Dia berfungsi bukan hanya sebagai penjaga negara, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan juga simbol kebanggaan nasional. Dengan demikian, kombinasi antara kekuatan militer dan kemampuan nuklir telah menjadikan Korea Utara bukan sekadar negara kecil yang bertahan di antara kekuatan besar, melainkan aktor strategis yang kehadirannya tidak bisa diabaikan dalam peta keamanan global. Kekuatan Korea Utara tidak hanya bertumbuh pada militer atau senjata nuklir, tetapi juga pada sistem pengendalian sosial yang sangat terstruktur dan juga menyeluruh. Rezim Kim mempertahankan stabilitas internal dengan cara yang jarang ditemukan di negara lain, melalui kontrol penuh atas informasi, pendidikan, dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak usia dini, setiap warga Korea Utara dididik untuk menghormati dan memuja keluarga Kim. Di sekolah-sekolah, pelajaran sejarah menempatkan Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan juga Kim Jong Un sebagai tokoh revolusioner yang menyelamatkan bangsa dari penjajahan dan juga agresi asing. Setiap pagi, siswa menyanyikan lagu-lagu pujian. Sementara di rumah, potret para pemimpin harus digantung di dinding dan dijaga dalam kondisi sempurna. Penghormatan terhadap keluarga Kim bukan hanya sekadar simbol, tetapi jadi bagian dari kewajiban ideologis yang diawasi secara ketat. Media di Korea Utara sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Tidak ada surat kabar, siaran radio, atau saluran televisi independen. Semua berita yang diterbitkan disesuaikan untuk mendukung narasi negara. Menonjolkan keberhasilan pemimpin dan juga menggambarkan ancaman eksternal, terutama dari Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Tujuannya jelas, membentuk persepsi bahwa dunia luar berbahaya dan hanya kepemimpinan Kim Jong-un yang dapat menjamin keamanan bangsa. Akses terhadap informasi global hampir sepenuhnya tertutup. Tidak ada internet bebas seperti yang dikenal di negara lain. Sebaliknya, pemerintah menyediakan jaringan internet domestik yang disebut Kwangmyo, yang berisi hanya situs-situs resmi dan juga materi propaganda. Warga tidak dapat mengakses media asing dan kepemilikan perangkat komunikasi asing merupakan pelanggaran yang serius. Pengawasan terhadap perilaku masyarakat dilakukan melalui sistem yang ketat. Setiap lingkungan memiliki kelompok pemantau yang melaporkan aktivitas warganya, dan kecurigaan terhadap kesetiaan politik bisa berujung pada hukuman berat. Kem kerja paksa atau Kwonliso digunakan untuk menampung orang-orang yang dianggap menentang pemerintah. Dalam kasus tertentu, pelanggaran politik tidak hanya menimpa individu, tetapi juga seluruh keluarganya melalui konsep yang dikenal sebagai hukum 3 generasi. Artinya, keturunan dari seseorang yang dianggap bersalah juga dapat dihukum atau dikirim ke kem kerja, sehingga ketakutan kolektif terhadap negara terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan mekanisme seperti ini, pemerintah Korea Utara berhasil menciptakan masyarakat yang patuh dan homogen secara ideologis. Rasa takut dan juga loyalitas berjalan berdampingan, menjaga agar sistem tetap stabil meski di bawah tekanan ekonomi dan juga isolasi internasional. Dalam konteks inilah, propaganda dan juga kontrol sosial menjadi senjata utama rezim, bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga untuk membentuk realitas yang diinginkan oleh pemimpin tertinggi. Di balik parade militer dan juga citra kekuasaan mutlak, ekonomi Korea Utara berjalan di bawah sistem yang tertutup dan juga sangat terpusat. Negara mengendalikan hampir seluruh sektor produksi dan juga distribusi, sementara inisiatif individu dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi Juche, doktrin kemandirian nasional yang sebenarnya sulit untuk diwujudkan. Dalam praktiknya, Korea Utara justru bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari Tiongkok. Beijing menjadi mitra dagang utama,
penyedia bahan bakar, dan juga jalur utama bagi masuknya kebutuhan pokok. Ketergantungan ini membuat Pyongyang berada dalam posisi paradoks, ingin mandiri secara ideologis tetapi tidak mampu bertahan tanpa dukungan eksternal. Sanksi ekonomi internasional yang dijatuhkan sejak awal program nuklir memperburuk situasi. Akses terhadap minyak, pangan, dan juga teknologi semakin terbatas. Akibatnya, rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. Sejarah mencatat salah satu masa tergelap yaitu Ardous March pada 1990-an ketika runtuhnya Uni Soviet menghentikan aliran bantuan dan juga sistem distribusi pangan kolaps. Kelaparan besar ini menewaskan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan warga. Namun dari krisis itu pula muncul fenomena baru, pasar-pasar informal yang disebut Jang Madang. Di ruang-ruang kecil inilah rakyat mulai berdagang secara diam-diam. Beras, pakaian, hingga barang selundupan dari Cina. Meskipun ilegal, Jang Madang menjadi denyut ekonomi rakyat dan secara tidak langsung menopang stabilitas rezim. Pemerintah akhirnya menutup mata selama aktivitas itu tidak menentang kekuasaan. Ekonomi Korea Utara hari ini masih tertutup dan juga rapuh, hidup dari sisa bantuan, perdagangan terbatas, dan juga pasar bayangan. Di permukaan, negara menampilkan citra kekuasaan dan juga kemandirian. Namun di baliknya, kehidupan ekonomi bertumpu pada jaringan informal yang tumbuh diam-diam di antara rakyatnya. Sebuah bukti bahwa bahkan dalam sistem paling terkekang pun, naluri untuk bertahan hidup menentukan jalannya. Dalam kajian internasional, Korea Utara menempati posisi yang unik, sekaligus berbahaya. Negara ini memilih jalan isolasi, namun tidak pernah benar-benar diam. Provokasi militer, uji coba misil, dan juga retorika keras justru menjadi alat diplomasi utama yang digunakan untuk menegosiasikan keberadaan dan juga kekuasaan. Setiap peluncuran rudal bukan sekadar untuk kekuatan, melainkan pesan politik. Pengingat bahwa Korea Utara masih ada dan dunia tidak bisa mengabaikannya. Hubungan dengan Tiongkok menjadi pilar utama dalam strategi bertahan hidup rezim. Beijing adalah mitra sekaligus pengawas. Di satu sisi, Tiongkok menyediakan bahan bakar, pangan, dan jalur perdagangan yang menjadi urat nadi ekonomi Pyongyang. Di sisi lain, ia juga berperan sebagai penyeimbang agar Korea Utara tidak melampaui batas yang dapat memicu ketidakstabilan di kawasan. Hubungan ini bersifat pragmatis, lebih didasari kepentingan strategis daripada persaudaraan ideologis. Sementara itu, Amerika Serikat dan juga Korea Selatan tetap menjadi musuh abadi dalam narasi rezim negara. Rezim Kim membangun legitimasinya melalui ancaman eksternal ini, menggambarkan diri sebagai benteng terakhir melawan imperialisme barat. Garis demarkasi di Panmunjom bukan sekadar batas fisik, melainkan simbol perpecahan ideologi yang belum selesai sejak Perang Korea. Meski demikian, Pyongyang sesekali memainkan kartu diplomasi. Pertemuan bersejarah antara Kim Jong-un dan juga Donald Trump pada 2018 dan 2019 menciptakan momen langka dalam sejarah modern. Dua pemimpin yang dulu saling mengancam kini duduk berdampingan. Dunia sempat berharap akan ada titik balik, namun kenyataannya tidak banyak yang berubah. Sanksi tetap diberlakukan dan program nuklir tetap berjalan. Korea Utara pada akhirnya berdiri di persimpangan. Terisolasi, namun terus diperhitungkan. Miskin secara ekonomi, namun kaya akan simbol kekuasaan. Dalam politik global, dia bukan sekadar negara kecil yang menutup diri, melainkan aktor yang tahu persis bagaimana memanfaatkan ketakutan dan ketidakpastian dunia sebagai senjata diplomasi. Meski sempat bersekolah di Swiss, pengalaman hidup di Eropa tidak menjadikannya reformis. Justru, Kim Jong-un memadukan gaya kepemimpinan ayah dan juga kakeknya dengan kemampuan memahami bahasa visual dunia modern. Propaganda era digital. Dia memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri,
memperkuat kontrol atas partai buruh dan militer, serta membangun kembali citra kultus pribadi sebagai pemimpin tertinggi. Langkah-langkah konsolidasi kekuasaan dilakukan dengan cepat dan tanpa kompromi. Pada tahun 2013, pamannya sendiri, Jang Song-taek, tokoh penting yang dianggap terlalu berpengaruh dan terlalu dekat dengan Tiongkok, dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan. Peristiwa itu jadi sinyal ke dalam dan juga ke luar negeri. Tidak ada ruang bagi oposisi, bahkan di dalam keluarga. Di sisi lain, sosok Kim Yo Jong, adik perempuannya, mulai menonjol dalam struktur kekuasaan. Ia kerap tampil mendampingi sang pemimpin, mengeluarkan pernyataan resmi, dan menjadi wajah baru diplomasi serta propaganda rezim. Keberadaannya memperkuat kesan bahwa dinasti Kim telah menyimpan penerus dalam lingkaran darah sendiri, menjaga kesinambungan kekuasaan dalam format monarki revolusioner. Era Kim Jong-un adalah paradoks antara tradisi dan juga modernitas. Pembangunan citra global dan juga proyek-proyek besar berjalan beriringan dengan pengetahuan ideologi, sensor, dan juga represi politik. Dunia melihat seorang pemimpin muda dengan potensi perubahan. Tetapi rakyatnya hidup di bawah sistem lama yang hanya diperkuat oleh teknologi baru. Sebuah kerajaan totaliter yang beradaptasi dengan zaman, namun tetap teguh dalam prinsip paling dasarnya. Kekuasaan mutlak keluarga Kim tidak boleh diganggu-gugat. Dari luar, Korea Utara tampak seperti negara yang tenang, teratur, dan kokoh di bawah kendali satu figur tunggal yaitu Kim Jong-un. Parade militer, wajah-wajah yang bersorak di bawah bendera merah, dan juga pidato penuh semangat menciptakan ilusi stabilitas yang tidak tergoyahkan. Namun di balik permukaan yang rapi itu, sistem ini sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang rapuh, ketakutan, pengawasan, dan isolasi. Ekonomi negara terus berjuang di bawah tekanan sanksi internasional dan juga ketergantungan besar pada bantuan Tiongkok. Sumber daya terbatas, distribusi tidak merata, dan aktivitas pasar gelap jadi satu-satunya ruang napas bagi rakyat biasa. Generasi muda tumbuh dalam sistem yang menutup diri dari dunia, dengan akses informasi yang ketat dan juga propaganda yang konstan. Mereka diajarkan untuk memuja pemimpin. Namun di saat yang sama, diam-diam mulai menyadari dunia di luar tembok yang dibangun oleh negaranya. Bagi Kim Jong-un, stabilitas adalah soal kontrol total terhadap militer, media, dan bahkan pikiran. Selama aparat keamanan tetap loyal dan ideologi Juche terus dijaga, rezim ini masih memiliki kemampuan untuk bertahan. Namun, keseimbangan itu rapuh. Satu celah dalam sistem informasi, satu krisis pangan besar, atau perubahan sikap dari Beijing dapat mengoyak struktur kekuasaan yang selama ini tampak solid. Korea Utara hari ini adalah paradoks yang hidup, sebuah negara kecil yang mampu menantang kekuatan besar dunia, namun dengan harga yang luar biasa mahal, kebebasan warganya sendiri. Di abad ke-21, ketika sebagian besar dunia bergerak menuju keterbukaan, Pyongyang justru bertahan dengan cara menutup diri. Dalam diamnya, Korea Utara menjadi cermin gelap dari satu pertanyaan besar tentang kekuasaan. Seberapa lama ketakutan dapat menggantikan kepercayaan sebagai dasar bagi seluruh negara?